Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok OOIP akan mempresentasikan OOIP. Kelompok kami ada eh, pertama itu ada Chelsea Kila, yang kedua ada Jovan, yang ketiga ada Meryl, yang keempat ada Suci, yang kelima ada Anissa. Kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian OOIP, kedua ada metode volumerik, yang ketiga ada perhitungan STOIP dan GIIP, yang keempat ada menghitung volume bulk, yang kelima ada porositas rata-rata, yang keenam ada rumus recovery factor dan recovery reserve. Yang ketujuh ada contoh soal. Apa sih itu OOIP? OOIP itu adalah total volume minyak yang terkandung dalam reservoir sebelum produk dimulai. Terus atau bisa disebut STOIP dengan satuan stock tank barrel atau sejuta STB. Metode volumetris. Metode volumetris itu digunakan untuk memperkirakan besarnya cadangan reservoir pada suatu lapangan minyak atau gas yang baru, di mana data-data yang tersedia belum lengkap. Data-data yang diperlukan untuk perhitungan perkiraan cadangan secara volumetris yaitu bulk volume, reservoir, porositas batuan, saturasi fluida, dan faktor volume formasi fluida. Perhitungan perkiraan cadangan secara volumetris dapat digunakan untuk mengetahui besarnya inisial hidrokarbon in place, ultimate recovery, dan recovery factor. Kemudian yang berikut kita masuk pada perhitungan STOIP dan GIIP, yaitu menggunakan rumus STOIP sama dengan 7.728 VB dikali porositas dikali 1 dikurang SWI per BOI. Kemudian ada rumus GIIP yaitu 43.560 VB dikali porositas dikali 1 per SWI per BGI. Kemudian keterangannya yaitu VB merupakan volume batuan reservoir, kemudian porositas batuan, SWI merupakan saturasi air formasi mula-mula, kemudian BOI merupakan faktor volume formasi minyak mula-mula. Kemudian kita masuk untuk menghitung VB. Menghitung VB menggunakan dua rumus, yaitu rumus yang pertama yaitu rumus piramida terpotong, digunakan apabila AN ditambah 1 per AEN kurang dari 0,5, kemudian VB sama dengan H per 3 dikali AN ditambah AN plus 1 ditambah akar AN dikali AN tambah 1. Kemudian rumus yang kedua itu rumus trapesium, digunakan apabila AN tambah plus 1 per AN lebih dari 0,5. VB sama dengan H per 2 dikali AN tambah AN plus 1. Kemudian ada juga porositas rata-rata. Porositas rata-rata merupakan nilai porositas yang dihitung dari nilai porositas pada beberapa titik dalam suatu formasi batuan. Dan porositas rata-rata ini digunakan untuk memperkirakan kemampuan suatu formasi batuan untuk menyimpan fluida. Setelah kita mengetahui pengertian dari porositas rata-rata, kita akan lanjut ke rumusnya. Jadi rumus porositas rata-rata itu terbagi di 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan ketebalan, yang kedua berdasarkan luas lapangan, dan yang terakhir berdasarkan volume. Untuk yang berdasarkan ketebalan, porositas rata-rata dapat dihitung dengan rumus total dari porositas dikalikan ketebalan dibagi total dari ketebalan tersebut. Untuk yang berdasarkan luas lapangan, porositas rata-rata dicari dengan rumus
total dari porositas dikalikan luas area dibagi dari total luas area. Dan yang terakhir, berdasarkan volume, porositas rata-rata dapat dicari menggunakan rumus total porositas dikalikan luas area dikalikan ketebalan dibagi total dari luas area dikalikan ketebalan. Selanjutnya kita masuk ke recovery factor atau yang disingkat dengan RF. Recovery factor itu adalah perbandingan jumlah minyak atau gas yang dapat diambil terhadap jumlah minyak atau gas di tempat. Nah, RF sendiri ini dapat dihitung dengan dua rumus. Jadi kalau misalnya yang ditanya di minyak, RF-nya itu NP max dibagi N, dan kalau misalnya ditanyanya gas, itu RF-nya GP max dibagi G. Dan untuk reservoir minyak sendiri, itu solution gas drive oil reservoir itu RF-nya berkisar 8-20%. Untuk gas cap drive oil reservoir, RF-nya sekitar 20-35%. Dan water drive oil reservoir, RF-nya sekitar 35-55%. Untuk di gas sendiri, untuk depletion drive gas reservoir, RF-nya sekitar 75-95%. Dan water drive gas reservoir RF-nya sekitar 55-65%. Di slide selanjutnya ada remaining reserve atau kita singkat RR, didefinisikan sebagai cadangan tersisa atau jumlah minyak atau gas yang masih bisa diproduksikan setelah dikurangi produksi kumulatif hingga waktu tertentu. Nah, RR ini bisa kita hitung dengan rumus RR sama dengan NP max dikurang NP untuk sisa cadangan minyak, dan RR sama dengan GP max dikurang GP untuk sisa cadangan gas. Selanjutnya ini untuk latihan soalnya, dengan soal suatu struktur X pada lapangan B mempunyai nilai FVF minyak 1,30 bbl per STB dan mempunyai lapisan minyak sebagai berikut. Dan di sini yang ditanya itu, pertama ada porositas rata-rata, kedua saturasi air konat, ketiga volume bulk, keempat OIP, dan kelima itu apabila RF-nya 28% dan jumlah minyak yang telah diproduksikan 3,2 mmSTB, hitung berapa mmSTB minyak yang masih bisa dihasilkan dari lapangan B. Nah, dari soal yang telah dijelaskan oleh Kila tadi, kita pertama yang kita perlu hitung adalah porositas rata-ratanya. Nah, kita dapat menghitung dengan total jumlah yang kedalaman pada porositas tersebut dikali porositas. Dari data yang ini, kita kan punya porositasnya ini ada di 1, 2, 3, 4. Kenapa yang pada kedalaman ini, yang kedalaman kedua sama kedalaman terakhir itu nggak dipakai? Karena keterangannya dia itu 100% shell sama 100% air. Sedangkan yang kita pengenin itu ada di lapisan minyak. Nah, untuk porositas rata-rata, jadi kita kaliin si apa namanya interval dari kedalamannya ini dikali sama porositasnya. Karena ini dalam persen, jadi nanti dikali 100. Dibagi 100, jadi 0,27. Begitu. Nah, em, jadi pas kita dapat di dalam porositas rata-rata, didapatkan 6 kali 0,27 ditambah 20 dikali 0,23 ditambah 20 dikali 0,2 ditambah 20 dikali 0,17 dibagi 66. 66 didapatkan dari total hasil kedalaman nih, 20, 20, 20 tambah 6 jadi 66. Didapatkan porositas rata-ratanya sekitar 0,21. Nah, selanjutnya setelah habis itu kan dia nanya saturasi arkonat. Nah, saturasi arkonatnya itu dia dapatkan dari data data di sini nih. Kita cari KRW-nya yang paling nol terakhir tuh di sini. Berarti SW-nya itu 0,3 atau SWC-nya itu 0,3. Untuk volume bulknya kita hitung terlebih dahulu. Tadi seperti yang Merel sudah jelaskan, dia itu ada dua tipe rumus. Ada yang trapesium sama ada yang
trapesium sama ada yang piramida terpotong. Tergantung si AN+1 per AN-nya itu dia lebih besar daripada 0,5 atau lebih kecil daripada 0,5. Nah, setelah dihitung ternyata volume bulk yang pertama sampai yang ketiga itu dia pakai rumus piramida terpotong karena dia punya rumus apa namanya AN+1 per AN-nya itu lebih kecil dibandingkan 0,5. Sedangkan yang terakhir kebalik maksudnya pada volume bulk 1 sampai volume bulk ketiga itu dia pakai rumus trapesium karena AN+1 per AN-nya itu lebih besar daripada 0,5. Sedangkan yang volume bulk terakhir itu dia pakai yang piramida terpotong karena AN+1 per AN-nya itu lebih lebih kecil dibandingkan 0,5. Sehingga pada volume bulk tersebut didapatkan hasil hasil berikut. Yang volume bulk pertama itu di 17.000, volume bulk 2 di 14.000, di volume ketiga itu 10.000, dan volume bulk keempat itu didapatkan 1.696,66 akrevit. Nah, karena yang ditanya volume bulk total, maka kita totalkan volume bulk dari yang ke satu hingga ke 4 didapatkan sekitar 42.696,66 akrevit. Karena yang ditanya dalam satuan BBL, maka kita kali 7758 atau kita konversikan. Didapatkan hasilnya 331,24 mm BBL. Nah, OIP-nya ini sesuai rumus yang telah dijelaskan juga, maka rumusnya itu dari volume bulk dikali porositas dikali 1 dikurang SW per BOI. Nah, dari data yang udah didapatkan OIP-nya itu sekitar 33,17 mm STB. MM itu kan dalam satuan juta. Yang terakhir diketahui jika recovery faktornya itu 28%, terus N atau OIP-nya itu 33,17 seperti yang sudah didapatkan di data dari perhitungan sebelumnya. Juga NP sama dengan 3,2. Nah, yang ditanya itu NP max sama RR-nya. Maka NP max-nya itu rumusnya kan N dikali RF sama dengan 33,17 dikali 28%. Didapatkan 9,29 mm STB. Sedangkan RR-nya dia dari NP max dikurang sama N-nya. Berarti 9,29 dikurang 3,2 didapatkan 6,09 mm STB. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup presentasi ini, alangkah baiknya kami tutup dengan pemberian pantun terlebih dahulu. Pergi ke sawah sambil bawa bakmi. Kalau kami salah, please forgive me. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.